pakai makan sehari-hari aja udah pas-pasan kok. Pas-pasan gitu. Nah, cuma ini maju dan mundurnya negara ini sebetulnya ya tinggal di tangan pemerintah. Perampasan aset koruptor itu kenapa nggak disahkan itu? Kok masih maju mundur? Maju mundur DPR itu. Masuk kalau ada orang korupsi masuk senang. Serius apa enggak berantas kejahatan? Jadi kalau serius berantas kejahatan, jangan yang kecil-kecil aja. Yang besar-besar itu. Karena misalnya toko, kalau nggak ada toko, nggak ada orang belanja. Iya. Hanya berapa sumbangan pemerintah, BLT dan sebagainya. Itu pun kalau bagi saya nggak perlu, nggak ada maknanya, tidak berguna itu. Pemerintah memberikan santunan tiap 3 bulan sekali. Itu bagi orang Jawa sebetulnya tidak mendidik yang positif itu. Mendidik menjadi orang yang lumuh. Penghayat, orang penghayat itu ibarat pohon itu akar. Ibarat rumah itu pondasi. Kita sebagai bangsa ini hanya dibuat mainan orang asing ini. Pabrik-pabrik yang kena kenaikan pajak ini bingung. Akhirnya berlakunya barang produksi berkurang. Nah, kalau pajaknya naik kan tertentu harganya harus dinaikkan. Iya. Nah, kalau harga naik, yang pembeli itu masyarakat, nggak nyampe penghasilannya. Pakai makan sehari-hari aja udah pas-pasan kok. Pas-pasan gitu. Nah, cuma ini maju dan mundurnya negara ini sebetulnya ya tinggal di tangan pemerintah. Nah, pemerintah itu bukan hanya presiden, termasuk DPR itu ya aparat pemerintah itu. Tadi harus ikut memikirkan, jangan rebutan kuasa. Yang paling kuasa negara itu presiden. Nah, padahal yang membuat undang-undang peraturan itu DPR. Iya. Nah ini, sekarang itu yang diminta itu perampasan aset korupsi itu. Bagi para koruptor ya. Lah, perampasan aset koruptor itu kenapa nggak disahkan itu? Kok masih maju mundur? Maju mundur DPR itu. Masuk kalau ada orang korupsi masuk senang. Nah, di negara kita ini yang benar ya, kita ini harus menegakkan kebenaran dan serius berantas kejahatan, termasuk pencuri. Korupsi itu kan mencuri. Kalau kita tidak serius berantas kejahatan, nggak mungkin kita mau hidup adil makmur, nggak mungkin. Yang koruptor itu, Barjo ya, itu nggak ada yang sekolahnya SD, SMP, SMA. Nggak ada. Itu semuanya sarjana, S2, dokter. Orang pinter semua itu. Ada yang profesor. Yang terakhir ini ada kabar di kampus UIN yang di Sulawesi, itu kan bikin uang palsu itu di dalam kampus, di tempat yang harusnya mendidik orang menjadi baik kok malah mencetak uang palsu. Nah, ini kan aneh, Barjo ya. Kesadaran orang-orang yang punya akademisi tinggi, sekolahnya tinggi secara formal, tapi kok kesadarannya kok enggak ada, itu pripun, Barjo? Sekolahnya tinggi, tapi perbuatannya tidak bernorma kemanusiaan, melanggar aturan negara, aturan pemerintah. Lah, tinggal pemerintah pusat berantaslah kejahatan. Serius apa enggak berantas kejahatan? Jadi kalau serius berantas kejahatan, jangan yang kecil-kecil aja. Yang besar-besar itu. Karena misalnya toko, kalau nggak ada toko, nggak ada orang belanja. Iya.
Orang kecil itu selalu menjadi pancatan, selalu menjadi korban. Padahal selama ini ya, orang kecil ini cari makan sendiri, cari rezeki sendiri. Hanya berapa sumbangan pemerintah, BLT dan sebagainya. Itu pun kalau bagi saya nggak perlu, nggak ada maknanya, tidak berguna itu. Hanya yang berguna, yang beruntung hanya sekelintir orang, sekelompok orang saja. Itu kalau yang dapat itu ya belum tentu orang yang melarat kok. Ya itu sebenarnya membiarkan mental masyarakat itu menjadi malah mendidik, iya, mendidik menjadi orang yang pemalas. Jadi kalau ada orang yang susah betul, kalau dibantu ya dibantu itu aja, tidak usah semua. Coba sekarang pemerintah memberi bantuan masyarakat kecil, ada yang lewat BLT, ada yang lewat itu KTP, ada uangnya itu. Kenapa? Harus banyak lah. Jadi pemerintah kalau membantu ya bantulah yang memang perlu dibantu. Nah, pemerintah pusat nggak tahu, yang di bawah langsung nggak tahu. Tepat atau tidak itu tidak tahu. Apalagi yang di Jakarta, Tuban itu bagaimana? Nggak tahu. Yang tahu ya orang Tuban. Pemerintah daerah ini kepanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, di kabupaten juga gitu, di desa. Pemerintahan desa itu kepanjangan tangan pemerintah daerah. Banyak itu. Di kanan kiri saya itu yang mengeluh, yang itu sawahnya luas, itu punya sawah, punya ladang, rumahnya bagus kok dapat. Yang saya nggak punya ladang, nggak punya sawah, hanya buruh tani aja kok nggak dapat loh. Banyak keluhan itu. Padahal hidup di desa itu ya malah ada tetangga punya hajatan ya ingin mendekat ya, budaya di desa itu. Kalau di kota belum tentu. Kalau dalam ajaran ilmu Jawa seperti orang yang istilahnya hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah seperti BLT itu kan sepertinya kan kurang tepat. Mungkin ya, tidak tepat. Ada versi di keilmuan Jawa, mungkin meskipun secara ekonomi kita itu tidak kaya atau biasa-biasa saja, bagaimana seharusnya kita berlaku, bersikap itu kan bagaimana kalau menurut versi Jawa, seperti orang yang tidak punya itu kan harusnya ada sendiri lakunya sendiri, bagaimana sikapnya. Ya, memang benar. Kita ini hidup dalam berbangsa dan bernegara. Di situ sudah ada yang dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, iya. Yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang bagaimana? Apa harus pemerintah memberikan santunan tiap 3 bulan sekali? Itu bagi orang Jawa sebetulnya tidak mendidik yang positif itu. Mendidik menjadi orang yang lumuh. Biar apa kerjanya. Tapi kalau pemerintah kita tahu bahwa itu orang benar-benar orang yang kehidupannya susah berat, ini baru dibantu. Jadi pemerintah nggak usah sebetulnya buat program 3 bulan sekali, ini malah manja nanti ya. Pertama ya bisa manja, keduanya bisa dipakai penyalahgunaan dan aparat-aparat yang berpihak, yang diberi paling yang disenangi, atau sanak familinya sendiri, yang bukan sanak familinya sendiri, yang tidak disenangi, walaupun melarat ya nggak akan dikasih. Jadi bagi saya nggak cocok. Jadi itu mendidik menjadi orang keset, malas kerja. Untuk sesi terakhir ini
saya mau tanya pengharapannya Mbah Harjo untuk tahun depan itu Indonesia seperti apa? Terus mungkin pengharapan bagi para penghayat kepercayaan untuk tahun 2025 itu seperti apa? Saya monggo. Gini, yang saya harapkan kita pasti punya harapan yang lebih maju daripada sekarang. Makanya kita melangkah kira-kira biar selangkah lebih maju daripada sekarang. Harapan saya, harapan kita, khususnya orang penghayat se-Indonesia, ini pemerintah harus tegas, harus peduli pada orang penghayat. Paling tidak itu diajak bicara lah, diajak bicara apa keluhannya orang penghayat, khususnya bagi orang penghayat. Padahal orang penghayat itu ibarat pohon itu akar, ibarat rumah itu pondasi. Negara ini nggak ada orang penghayat sudah hancur. Ayo, kalau nggak percaya, Indonesia tidak ada orang penghayat, hancur sudah. Makanya menjadi orang penghayat jangan nebeng saja ya. Jangan nebeng, jangan ikut-ikutan, harus mengerti betul-betul apa hayat, apa penghayat, bagaimana, harus bagaimana. Sebagai orang penghayat harus berani, harus tahu kebenaran, nggak usah takut. Kalau takut jangan ikut. Penghayat ini modal utama untuk kejayaan negara. Jadi pondasi negara itu letaknya pada orang-orang penghayat. Masuk sekarang se-Indonesia ini lebih dari 193 penghayat. Nah ini perlu ada yang dijak ngobrol lah, paling tidak ini diajak bicara lah. Selama ini belum pernah pemerintah ngajak bicara orang penghayat ini. Nah, yang diajak bicara, yang diberi kesempatan ini, semua orang agama diberi kesempatan, diberi tempat, difasilitasi, dibantu. Nah, orang penghayat ini mau mendirikan sanggar saja rewel. Masa orang mau bertuhan ini aja disuruh izin. Nah, ini negara apa ini? Orang bertuhan disuruh izin, disuruh macam-macam. Ya, ini peraturan pemerintahan. Bagi orang penghayat sudah diikuti, ya harus gini-gini, silahkan. Tapi ya dekatilah orang-orang penghayat ini, diajak bicara untuk apa? Keutuhan negara dan bangsa ini. Nah, orang penghayat ini kan orang pribumi. Agama itu kan pendatang. Di Indonesia itu ada 6 agama itu kan semua kan pendatang. Ya pendatang ya dihormati, tapi ya lihat, tahu batas-batasnya. Malah sekarang ini orang penghayat, khususnya orang Jawa ini punya tahun. Oh, orang Jawa sendiri, apalagi orang se-Indonesia. Orang Jawa ini hidup di Jawa, tidak ngerti tahun Jawa. Aneh tapi nyata ini. Nah, padahal tahun Jawa ini sudah dinubuatkan tahun Nusantara. Semestinya tahu. Itu kalau ada kalender-kalender saya teliti. Tanggal ini, bulan ini kenaikan Isa Al-Masih, ini wafatnya Yesus.
Isra Mi'raj, Maulud Nabi, ada peringatan hari tahun baru Nyepi, tahun baru Saka. Itu kan agama semua itu yang dicatat di kalender itu. Nggak pernah ada. Berarti bangsa ini nggak tahu punya tahun sendiri. Lah yang saya harapkan, saya pribadi, ya atas nama kita sebagai orang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya pemerintah tahu lah. Maju dan mundurnya negara dan bangsa ini tinggal di tangan pemerintah. Kalau selama ini gini-gini terus ya nggak ada kemajuan. Kemungkinan malah bisa mundur. Kita sebagai bangsa ini hanya dibuat mainan orang asing ini. Kalau miliknya orang Indonesia nggak ada harganya. Ya contohnya ini orang-orang Indonesia sendirian nggak tahu. Nggak tahu. Taunya sendiri aja nggak tahu kok. Pada sekarang ini malah orang penghayat ini dikucilkan dengan orang yang pakai pedoman agama. Iya, iya. Makanya himbauan saya kepada pemerintah ya, Indonesia ini dasarnya Pancasila. Asal WNI harus berkepribadian Pancasila. Asal WNI, kalau WNA terserah. WNI tidak berkepribadian Pancasila ya. Contohnya ya, orang Indonesia di Indonesia yang dikembangkan budaya asing, silahkan pindah di asing sana. Orang Indonesia hidup di Indonesia, besok mati ya dikubur di Indonesia. Tapi selama hidupnya yang diperjuangkan bahasa asing, budaya asing. Nah ini bumerang ini, duri dalam daging. Padahal ini sudah banyak yang mengerti. Ya tinggal kebijaksanaan pemerintah bagaimana. Yang kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah harus tahu, harus mengerti, harus peduli dengan bangsa kita sendiri. Kalau yang diurusi budaya asing, terus budaya kita gimana? Jati diri penting. Ya, terima kasih untuk Mbak Harjo atas pedaran yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan nanti untuk tahun ke depan 2025 apa yang sudah diharapkan sama Mbak Harjo dan kita semua akan tercapai, terwujud, dan mudah-mudahan Indonesia juga akan lebih maju lagi. Ya, sekali lagi sebelum kita ganti tema, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Harjo. Nggih, matur suwun. Nah, semanten rumiyin ing sesi menika anggen kula matur bilih wonten kekirangan jero kawula manungsa sawantah janma walaka tartamtu tasik kanggonan kesalahan, kanggonan kekurangan. Jera sesanti sekali merdeka tetap merdeka ing wasana. Rahayu, 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 rahayu.